is this? Is the wrong one? I guess this. Sebentar ya. Halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Halo Mbak, selamat malam. Yes. Maybe no need this one. Halo Mbak. Halo, ada yang bisa dengar suara saya? Selamat malam. Waduh. What's going on? Halo. Selamat malam semuanya. What? Good evening. Halo, selamat malam. Joe. No working? Can they hear you? Yeah. They can hear you, but you cannot hear them. I cannot hear. They cannot hear me. Can you cut the call then? Already, I already signed in and signed up. No. They say no.
tes. Can you try? This one? No. No. It's mute my microphone. Strange. Huh? Good. Halo. Selamat malam. Pingpong badannya besar. I'm trying to download. Can I download my Skype for Business here? So you use this? I'm trying. Okay, I'll just send you the link then. Okay. Then you can just because by this then they will guide you to download it. If I send you the link, they will guide you to download. Okay. Line. No, send me through Messenger. I don't have line in this. Messenger will do. You sent? Send. Halo, selamat malam. Selamat malam semua. Wait, I'll inform them to postpone it. Wait.
Oke, sekarang kita sudah masuk ke tuton ketiga. Tadi sudah saya upload tugasnya. Udah pada dilihat belum sih? Udah, Bu. Udah ada yang kerjakan? Udah ada yang selesai? Udah. Udah? Wow. Ya. Boro-boro. Hah? Gimana Mbak? Boro-boro dikerjain, Bu. Iya, boro-boro kerja. Baru dilihat aja, Bu. Itu di Kirain kan karena dikirimnya di awal April, rajinnya. saking rajinnya biasanya gitu kan, kalau bulan baru biasa semangatnya masih menggebu-gebu gitu. Jadi saya sengaja ngirimnya di tanggal 1 April. Biasa gitu. New month, apalagi yang update status kan. Semangat baru, berkat baru. Kadang kalian mau nggak sih update status kayak gitu? Hah? Iya, saya sering ngamatin kayak gitu pada mahasiswa. Bulan baru, semoga berkahnya baru gitu. Oh, cocok nih, saya kirim aja sekarang. Nah, jadi kirain Lalu Oke. Kalau ada pertanyaan tentang tugasnya boleh ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan langsung aja dikerjakan. Saya rasa tugasnya nggak sulit ya. Sama saya sih nggak sulit-sulit. Yang pasti kalian masuk kelas, kasih info. Oh. You want to try? Let's use it. Oke, jadi saya tadi nggak tahu kenapa nggak bisa pakai laptop saya pinjem laptop teman. Jadi kita masih ada kesalahan teknis juga proses merekamnya. Iya, perjuangan sekali memang ya mau mengajar kalian ini kalau memang gara-gara kesalahan teknis. Saya juga nggak tahu kenapa dari tadi saya udah ngomong lah, kok saya bisa dengar suara kalian masalahnya. Tapi kenapa kalian nggak bisa dengar suara saya? Sakitnya tuh di sini gitu loh. Tapi nggak apa-apa Bu, kalau emang belum bisa juga kita nggak bakalan ganggu kok Bu. Oh. Ini baik atau pura-pura baik atau pura-pura pengertian? Iya, iya, jadi mungkin nanti saya cek lagi. Nggak tahu juga tiba-tiba hari ini. Padahal kemarin oke-oke aja. Oke ya, jadi tadi saya mau bilang apa? Kalau sama saya sih nggak ribet-ribet. Yang pasti kalian hadir. Kalau dikasih tugasnya dikerjain. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Karena kayak gitu aja udah cukup. Dan kalian partisipasi untuk tutonnya. Jadi saya nggak yang killer banget ya, kan udah tahu sendiri artis. Jadi baiknya jiwa-jiwa artisnya itu masih lebih dominan gitu. Jadi saya juga ngajarnya biasanya santai aja karena saya tahu kalian sambil kerja, banyak tuton lain juga, banyak mata kuliah lain juga. Jadi saya nggak mau kasih kalian yang ribet-ribet dan kaliannya juga harus tetap semangat gitu ya. Kalian ada ngambil berapa mata kuliah sih semester ini? 6. 6 mata kuliah itu semuanya TTM kah? Enggak. TTM-nya 3, selebihnya online. Mandiri. Oh. Kalau yang mandiri itu gimana sih sistem kalian? Ya yang penting baca buku Bu. Kalau nggak baca ya nggak bisa kerjakan. Kalau tugasnya? Tugasnya dari e-learning doang. Oh, berarti kalian kirimnya ke situ juga atau ke email gurunya? Ke e-learning udah ada tempatnya gitu. Oh, iya. Oke lah, mantap kalau gitu. Berarti kalian harus akses e-learning terus selalu ya? Oke, mantap. Oke, jadi sekarang kita udah di modul ketiga. Kita masuk ke topik tentang pengolahan informasi dan persepsi. Nah, di sini
Pengolahan informasi pada konsumen itu terjadi bila salah satu panca indera menerima input dalam bentuk stimulus. Jadi ketika panca indera kita ada 5 panca indera, nah salah satunya itu panca indera kita itu menerima stimulus. Nah, disitulah terjadi yang namanya pengolahan informasi. Nah, bentuk stimulus itu kita sekarang lagi bicara dalam lingkup perilaku konsumen ya. Nah, stimulusnya itu bisa berupa produk, merek, kemasan iklan, produsen. Nah, jadi untuk informasi yang masuk ke dalam konsumen itu ada tahapannya. Ada 5 tahapan, ini kalian harus ingat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, tahapan pengolahan informasi itu apa aja? Yang pertama kalian ingat pemasaran, perhatian, pemahaman, penerimaan, dan retensi. Oke, jadi ada 5 tahap pengolahan informasi ya. Pemaparan atau exposure, perhatian atau attention, pemahaman atau comprehension, penerimaan atau acceptance, retensi atau retention. Nah, kita baca satu-satu untuk pengertiannya. Pemaparan itu ketika sadar adanya stimulus. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan perhatian. Alokasi kapasitas pengolahan atas stimulus. Ini nanti selanjutnya kita bahas satu persatu. Selanjutnya ada pemahaman, interpretasi makna stimulus. Lalu dilanjutkan dengan penerimaan, dampak persuasif stimulus. Dan yang terakhir itu retensi. Di sini dia pengalian makna stimulus dan persuasi ke memori jangka panjang. Oke, jadi ini dia, begini kira-kira nanti untuk skemanya. Ketika stimulus itu untuk diolah menjadi memori, dia memasuki dari 5 tahap ini: pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan, dan retensi. Jadi sebenarnya kita sering bilang dapat informasi dari mana? Oh, ternyata informasi yang kita dapat itu ada tahapannya. Oke? Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum tentang tahapan pengolahan informasi ini? Kayaknya belum. Belum ya? Ya, jadi di sini Baru kali ini, Bu. iya. Ya, jadi sekarang kalau ditanya oh ternyata ada 5 tahap sebelum informasi itu masuk ke memori kita. Oke, yang pertama katanya dengan pemaparan. Can you borrow your cell phone to record? I want to borrow your cell phone. Cell phone. Yeah. Yeah. It's okay. It's okay. Video. I don't know. Iklan tentang kosmetiknya di brosurnya tadi itu kalian harus membuat mereka secara berkesinambungan dong, dari informasi di lembar pertama paling awal, kedua, ketiga gitu, berkesinambungan. Jadi informasi yang didapatkan lebih terhubung. Jadi kayak tadi Mbak Siti Kumaida bilang, ketika dia melihat brosurnya itu dia kayak majalah kecil. Jadi memang informasinya diurutkan di situ, jangan kayak majalah tebal yang mau dibaca nggak habis 1 bulan. Nah, kalau itu juga terlalu banyak informasinya, malah kayak tadi ya kita bahas itu keterbatasan kognitif. Ya udahlah, blast, nggak pengen diterima lagi informasinya. Oke, selanjutnya masuk ke Indomaret. Ya benar. Indoco. Ya. Indonesia. Ketika saya bilang, apalagi yang kalian bisa melengkapi? Ketika saya bilang Coca-Cola, kalian akan menyambungnya seperti itu. Terus buat contoh lain, ada yang mau kasih contoh lain? Jadi itu Coconut. apa, Mbak? Coconut. Koko. Mirip lah. Coca untuk koko. Ada lagi yang mau buat contoh? Ketika saya Astra.
Lanjutannya apa? Master Agro, Oke. Master Mining. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini closer. Konsumen berusaha memahami, kalian berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh walaupun ada bagian dari objek tersebut yang hilang. Jadi di sini kayak disebutkan sebagian dari produk, merek atau perusahaan dan lain-lain. Ini cocok untuk merek produk yang sudah cukup dikenal konsumen, oke? Jadi kan memang tadi perusahaan-perusahaan yang kita sebutkan itu memang sudah dikenal ya sama konsumen. Tapi kalau tidak dikenal konsumen kita kan susah untuk menyebutkannya. Jadi untuk teknik closer ini dia lebih untuk merek atau produk yang sudah cukup dikenal konsumen. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan tahap penerimaan. What? Sebentar ya. Sepertinya ada yang hilang di sini. Saya tinggal dulu mau cari di laptop saya 5